huffing saja cukup, nggak masalah. Berarti kalau huffing saja cukup berarti nggak masalah, nggak usah dilanjutkan dengan coughing. Tapi kalau huffing sendiri belum bisa, dilanjutkan dengan coughing bisa. Gitu ya. Untuk posisinya dilakukan SCBT seperti apa nih? Posisi SCBT. Half lying, Bu. Gimana? Half lying, setengah duduk. Half lying. Ada lagi? Ada lagi? Ada lagi selain half lying mungkin? Posisi duduk mungkin, Bu. Posisi duduk, ada lagi? Mungkin jika pasiennya mampu untuk berdiri, mungkin bisa dengan berdiri, tapi dengan konsekuensi si pasien ini nanti nggak seimbang. Mungkin dia akan cenderung lebih mudah lelah, mudah capek, atau mungkin mudah pusing juga, Bu. Karena ketidakseimbangan tadi. Atau mungkin dengan tiduran pun bisa, tapi tidak maksimal, Bu. Ya, berbagi jawabannya ya. Benar sih tadi kalau berdiri lebih riskan ke pasiennya, lebih beresiko untuk pasien ya kan, karena tadi pasien bisa saja dia ketika melakukan di breathing exercise dia mungkin pusing atau malah mungkin penglihatannya udah nggak jelas karena udah rasanya sesak, seperti itu bisa jadi. Jadi kalau untuk SCBT ini dia bisa dengan posisi-posisi dari postural drainase bisa gitu. Jadi mau dia half lying, mau duduk boleh, postural drainase juga boleh. Gitu, SCBT. Berapa lama sih dilakukan SCBT ini? Mungkin 10-15 menit. Ya, bisa 10 menit, 15 menit tergantung sampai pokoknya dari saluran pernafasannya itu terasa sudah bersih, nggak ada crackles-nya lagi. Ya, karena kan tujuannya memang dia airway clearance untuk membersihkan jalan nafas. Gitu ya. Kemudian ini kontraindikasinya bisa kalau tiba-tiba tidak bernafas berarti tidak boleh dilanjutkan. Kalau dalam keadaan tidak sadar tidak boleh diberikan. Tidak dapat mengikuti instruksi tidak boleh diberikan. Kondisinya gelisah atau bingung juga tidak boleh diberikan. Gitu ya. SCBT. Nah, kemudian ada autogenic drainase. Autogenic drainase juga sudah kan ya teman-teman belajar itu ya. Autogenic drainase pada dasarnya itu prinsipnya adalah unstick secretion, jadi melepaskan mukus yang menempel pada saluran pernafasan. Dengan cara apa? Dengan cara nafas yang rileks tadi sampai ada nafasnya tuh pendek tapi tetap rileks. Jadi dengan menggunakan perut sampai ada bunyi crackles-nya. Berarti kan kalau ada bunyi crackles tuh sudah dari saluran pernafasannya si mukusnya itu kan sudah lepas ya. Kemudian collect secretion. Jadi mukusnya itu dikumpulkan. Kalau sudah lepas, kemudian dikumpulkan dengan cara apa? Tarik nafas panjang, kemudian ditahan. Setelah ditahan, dihembuskan. Sekalian membawa dari si mukus itu ke saluran pernafasan atas supaya bisa dikeluarkan. Kemudian evacuate secretion, jadi mengeluarkan mukusnya itu. Kalau sudah mukusnya berada di saluran pernafasan yang atas, sudah nggak lengket lagi di dinding-dinding saluran pernafasan, maka dikeluarkan dengan cara huffing ataupun coughing itu. Itu adalah prinsip dari autogenic drainase. 3 itu. Jadi melepaskan mukus, mengumpulkan mukus, dan juga mengeluarkan dari si mukus. Kemudian yang selanjutnya bisa juga dengan chest physiotherapy, dengan memberikan postural drainase. Sebelum kita memberikan postural drainase, kita apakan dulu si pasien. Kita apakan. Kita lakukan apa? Positioning. Postural drainase itu kan memang memposisikan si pasien ya. Sebelum kita postural drainase itu fungsinya untuk apa deh?
Tadi waktu tutor sudah ada yang menyebutkan tuh. Mengeluarkan kutum. Membantu untuk mengeluarkan mukus, ya kan? Dengan cara apa? Kok diposisikan? Dengan cara tidak melawan gravitasi. Iya, dengan gravitasi. Postural drainase berarti kan memposisikan dari si pasien. Sebelum kita melakukan postural drainase, gimana tahu oh ini mukusnya di sini nih, gravitasinya berarti biar dia ngikutin gravitasi harusnya posisinya seperti ini. Berarti diberikan apa dulu? Dilakukan apa dulu? Pemeriksaan IPPA. IPPA, yang nggak pakai IP, Mbak. Inspeksi, masa kita ngelihat nih, tembus pandang. Kan enggak ya? Perkusi dan juga auskultasi aja, ya kan? Nggak pakai inspeksi sama palpasi, ya. Perkusi sama auskultasi aja. Inspeksi kan kita lihat ya, tembus pandang nanti. Gitu. Betul sekali. Jadi sebelum kita lakukan postural drainase, kita harus tahu di mana letak dari mukusnya dengan cara auskultasi. Gitu. Oh, di sebelah belakang nih, di posterior, berarti nanti harus tengkurap. Tapi di bagian atas, berarti nanti kepalanya lebih rendah daripada dadanya, gitu, daripada badannya, seperti itu. Gitu kan ya. Setelah itu bisa dilakukan dengan percussion ya, saya nulisnya ya. Clapping ya. Bisa dilakukan clapping. Setelah itu ya kan, setelah memposisikan dilakukan clapping untuk supaya mukusnya lepas dari situ dan bisa mengikuti dari arah gravitasi itu, ya kan. Setelah itu kalau dia sudah mengikuti dari arah gravitasi maka dibatukan atau di huffing, begitu ya. Jadi teman-teman harus apa namanya, kenapa kok dilakukan ini, kenapa kok dilakukan ini, supaya apa ya, pasien sekarang tuh pinter loh. Pada tanya, kok harus posisinya gini sih Mbak, kok harus posisinya gini sih, maksudnya kayak gitu. Enggak, duduk aja po, enak duduk kayaknya. Oh enggak Bu, karena ini harus apa. Oh enggak Pak, karena ini harus apa. Seperti itu. Jadi teman-teman bisa menjelaskan, enggak hanya ngelakuin aja diem tanpa ngomong apa-apa gitu. Memberikan alasannya. Biar pasien juga tahu. Gitu. Senang juga pasti pasien tahu alasannya kenapa. Gitu. Nah, kemudian untuk tambahannya kalau misalkan si pasien itu tirah baring lama atau dia dirawat inap, berarti kan ya kalau tirah baring lama seperti misalkan si COVID itu. Influenza ini kan juga dia bisa tirah baring lama juga untuk proses penyembuhannya ya. Bisa ditambahkan dengan limb exercise atau exercise untuk ekstremitas atas maupun bawah. Gunanya untuk apa? Mempertahankan mobilitas sendi. Kalau misalkan si pasien lama diem tiduran aja nggak bergerak sama sekali, pasti kan akan kaku-kaku tuh, sendinya akan lemes, nggak enak gitu. Maka kita untuk mempertahankan mobilitas sendi, untuk mempertahankan gerakan-gerakan pasien tangan dan kakinya itu dengan cara limb exercise itu. Kemudian juga kita bisa memberikan positioning 2-3 jam sekali. Fungsinya untuk apa nih positioning? Untuk apa positioning? Positioning, memposisikan 2-3 jam sekali miring kanan. Tadi adalah dibilang juga ya latihan Mika-Miki ya bilangnya ya. Positioning, memposisikan si pasien miring kanan 2-3 jam. Kemudian nanti memposisikan si pasien telentang, setelah miring kanan telentang 2-3 jam. Ganti lagi miring kiri 2-3 jam. Untuk apa tuh? Mungkin untuk memperlancar sirkulasi darah, Bu. Dan juga untuk istilahnya itu kayak meregangkan otot supaya nggak kaku karena lama nggak digerakin. Oke. Melancarkan sirkulasi darah. Sama biar nggak kaku-kaku. Berarti kalau biar nggak kaku-kaku sama seperti limb exercise ya. Oke, ada lagi mungkin? Ada lagi nggak? Melancarkan sirkulasi darah. Mungkin untuk kalau misalnya pasien terlentang terus kan bagian punggungnya jadi panas, kulitnya jadi infeksi lah, takut infeksi lain gitu Bu. Menghindari itu. Ya, itu. Jadi tadi bisa juga disambungkan dengan memperlancarkan sirkulasi darah. Benar, memperlancarkan sirkulasi darah supaya tidak terjadi itu tadi darahnya bisa lebih lancar biar
Kalau misalkan teman-teman tadi berbaring lama di bagian situ ketekan terus sama sama berat badan tubuh kita sendiri karena gravitasi, itu kan pasti di situ akan lembab, ya kan aliran darahnya nggak lancar sama sekali. Nah di situ nanti akan kalau aliran darah nggak lancar ada jaringan-jaringan yang tidak tersuplai dari darah itu, ya kan? Padahal darah itu kan membawa nutrisi. Nah kalau tidak tersuplai berarti nanti bisa jaringannya mati karena nggak dapat nutrisi. Nah nanti jadilah yang namanya ulcus decubitus. Seperti ya, teman-teman tahu luka-luka diabetes itu? Ya kan, ada luka-luka diabetes tuh. Luka-luka diabetes tuh kan sampai harus diamputasi, dipotong, dikeruk sampai ada bagian tubuh yang hilang, ya kan? Ulcus diabetikus sama juga seperti itu, tapi diabetikus decubitus. Tapi memang penyebabnya beda. Kalau yang ulcus diabetikus karena penyakit diabetes, kalau ulcus decubitus karena tadi tirah baring lama. Gitu. Jadi supaya itu tadi bisa ada dulu pasien juga yang ternyata dia decubitus tapi di bagian punggungnya itu dari luar cuma kelihatan kayak bulat kecil warna coklat. Ternyata setelah diperiksa lagi di dalamnya itu besar, sudah besar yang busuk. Gitu kan kita nggak tahu ya. Jadi harus selalu diposisikan. Gitu. Itu ya untuk position. Oke, kita lanjutkan ke sinusitis. Jadi sinusitis ini dia adalah namanya sinus, berarti kan kalau ada itisnya itu berarti peradangan ya. Itis itu ada radang gitu. Itu adalah jadi apa ya? Faringitis berarti radang pada faring. Ini gitu. Pokoknya ada itis-itisnya, gastritis, peradangan pada lambungnya. Kalau ada itis-itisnya pasti peradangan. Nah, ini berarti kalau sinusitis berarti ada peradangan pada sinusnya. Satu atau lebih dari sinus paranasal. Lebih spesifiknya, dia ada di selaput lendir yang ada di sinus paranasal. Sinus paranasal di sini ya. Sinus. Jadi sinus itu dia adalah rongga hidung. Rongga hidung itu dia fungsinya, di rongga hidung itu tentunya banyak selaput lendir ya. Jadi rongga hidung itu fungsinya adalah untuk menggemakan suara atau dia ruang resonansi. Coba teman-teman humming atau menggumam. Gitu. Pasti akan kerasa di sini bergetar. Gitu, di sini bergetar kerasa. Humming. Gitu. Itu untuk menggemakan suara, biar bikin suaranya bergema gitu. Kalau yang suka nyanyi pernah latihan les vokal, nah itu ada tuh melatih untuk resonansi menggemakan dari suara, memperpanjang suara di situ. Gitu. Kemudian sinusitis ini dia penyebabnya itu banyak ya. Jadi ada infeksi dari mikroba, virus, bakteri jamur, kemudian alergi, polip hidung tahu ya yang kayak apa sih? Kayak sariawan gitu, yang banyak tapi putih-putih gitu. Terus ada septum hidung yang sangat menyimpang, septum atau sekat hidung yang menyimpang atau tidak normal. Itu penyebab-penyebab dari si sinusitis. Nah, kemudian gejalanya itu bisa sampai sakit kepala. Terus penumpukan mukus tentunya ya, karena tadi yang terkena adalah selaput lendirnya. Kemudian hidungnya sampai tersumbat. Kalau sudah hidung tersumbat, maka tidak mampu untuk mencium. Kemudian bisa jadi demam dan juga batuk. Ada di sini yang kena sinusitis mungkin? Atau rinitis atau rhinosinusitis? Ada nggak? Saya dari kemarin belum menemukan. Kebetulan saya kena. Saya kenanya rinitis. Rhinosinusitis sih. Gitu. Jadi nanti mungkin saya bisa cerita sedikit ya. Kalau gejalanya itu betul seperti ini. Jadi memang sakit untuk tarik nafas aja kalau saya kan karena alergi ya. Kalau di tempat yang dingin atau misalkan di ruangan ber-AC yang dia suhunya rendah banget gitu ya, tarik nafas itu sakit. Jadi kayak ketusuk gitu di bagian sinusnya ini. Itu yang pertama. Kemudian setelah itu nanti pasti akan langsung keluar langsung ingusan gitu. Tapi ingusannya bukan yang terus kita bisa bernafas gitu, enggak. Itu sama sekali nggak bisa bernafas. Jadi betul-betul tersumbat di sini tuh. Di sini betul-betul tersumbat, nggak bisa nafas. Nah, terus kalau sudah gitu, udah nggak bisa nafas, harus pakai mulut. Maka akan kesulitan mencium bau. Kemudian bisa jadi terjadi tekanan intrakranial. Pusing, gitu. Sakit kepala. Gitu ya.
Kemudian kita lihat, nah di sini ini untuk anatominya, biar teman-teman tahu ya. Ini adalah yang nama sinus paranasal ini dia sama dengan nama tulangnya, di mana dia berada, rongga tulangnya namanya ya. Di sini ada di sinus maksilari karena di sini kan tulang maksila. Di sini sama juga ethmoid sama sphenoid. Terus kemudian di sini ada frontal. Ini sinus paranasal. Kemudian di sini tuh mereka kosong gitu, kayak ada ruangan. Terus, nah ini untuk pemeriksaan penunjangnya. Bisa dilakukan ronsen, CT scan, MRI, SNOT-22 questionnaire. Kalau ronsen itu nanti biasanya dia di depan, tampak depan. Kalau yang CT scan itu hasilnya seperti ini. Ini CT scan. Terus untuk MRI itu biasanya dia hasilnya banyak, nggak cuma satu. MRI itu biasanya per bagian kepala itu ada. Gitu. Terus untuk SNOT-22 questionnaire berarti dia berupa pertanyaan yang memang berhubungan dengan sinusitis ini. Nah, ini teman-teman bisa lihat nih. Ini sebelah kanan, ini sinus maksilari sebelah kanan, ini sinus maksilari sebelah kiri. Ya. Sinus maksilari kanan kiri. Teman-teman bisa lihat bedanya. Ya kan? Yang di sini itu apa sih? Bening, ya. Dia kayak kosong gitu. Tapi yang di sebelah kiri, teman-teman bisa lihat di sini ada putihnya. Yang bening, yang kosong cuma segini. Ya kan? Kelihatan ya. Nah, ini adalah sputum. Jadi kalau misalkan di ronsen atau CT scan itu ada putih-putih, biasanya dia memang ada kerusakan atau penumpukan massa. Seperti tadi influenza juga yang saya bilang di paru-parunya ada putih-putihnya, berarti dia terjadi kerusakan. Gitu. Paham ya? Ini di sinus maksilanya. Di sini berarti ada sputumnya nih putih-putih. Harusnya kan normalnya seperti ini, yang kanan. Gitu. Nah, ini untuk patofisiologinya. Jadi virus, bakteri, jamur, alergi maupun polip yang menyerang atau terkena pada upper respiratory system, tentunya upper respiratory system ya, karena dia di sinus paranasal, bagian atas rongga hidung tadi ya, rongga hidung itu kan masuk ke upper respiratory system. Yang menyerang upper respiratory system itu maka tentunya tadi sama seperti influenza, mereka itu kan adalah benda asing, sehingga sistem imun akan bekerja. Gitu. Tapi tadi kalau misalkan banyak banget yang masuk virus, bakteri, jamur ataupun alergen-alergen yang masuk, maka dari sistem imun nggak bisa menghalau sehingga terjadi inflamasi. Nah, kalau terjadi inflamasi, oh ya, saya lupa bilang. Dulu saya hidungnya sampai bengkak. Jadi di sini tuh sampai bengkak. Nah, kalau terjadi inflamasi ini kan bisa bengkak. Maka kalau bengkak, luas permukaan mukosa hidungnya meningkat. Gitu. Sehingga produksi mukusnya juga akan meningkat. Produksi mukus meningkat, maka akan menghalang dari si lorong sinus paranasal. Di mana lorong itu kan fungsinya adalah untuk menyalurkan suara. Kalau lorong sinus paranasal tersumbat, berarti akan terjadi tekanan akibat tersumbatnya itu, ya kan? Kan akan ada suara yang masuk, akan ada udara yang masuk, maka itu akan terjadi tekanan di situ, sehingga kualitas suaranya berubah. Terus terjadi juga peningkatan tekanan intrakranial. Teman-teman kalau pilek itu kan suaranya jadi berubah ya. Ya karena itu tadi. Di sini yang untuk meningkatkan kualitas suara terhalang oleh mukus itu. Terus juga coba teman-teman kalau misalkan teman-teman itu hidungnya tersumbat, ditutupin aja, nggak nafas pakai mulut juga. Terus teman-teman berusaha bernafas, itu kan pasti langsung kerasa pusing atau telinganya itu langsung ada penurunan dari pendengaran gitu. Itu adalah untuk patofisiologi. Nah, ini adalah intervensinya. Intervensinya kita bisa memberikan, ini SWD saya dapat di tahun 2012. Di tahun 2012 masih diberikan SWD. Dengan durasi 15-20 menit. Diberikan 6-8 sesi. Pada penelitian yang dilakukan dari ini, Sinde ini sama Jayawan, mereka itu mengatakan bahwa pemberian intervensi 15-20 menit 6-8 sesi itu sudah efektif